Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai masukinya juga jam pulang perkantoran nampak cukup padat, terutama untuk ruas tol dalam kota dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Selipi. Hingga sore hari ini masih terus mengalami peningkatan volume arus kepadatan, dan memang kepadatan ini selain dikarenakan adanya peningkatan volume arus kendaraan juga dikarenakan masih ditutupnya ruas Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung DPR MPR agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk ruas jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan DPR MPR. Untuk lalu lintas pada sore hari ini, hingga saat ini penutupan jalan atau pengalihan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR MPR masih berlangsung, dan memang rekayasa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung DPR MPR ini imbas masih berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi kepada masyarakat, dan juga kendaraan menuju ke arah Selipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu diarahkan menuju ke Jalan Bendungan Hilir. Dan memang sebagai informasi, masa demo kini berada di gerbang belakang DPR dan juga sebagian orang berada di dekat kantor Kementerian LHK. Terkait masih adanya pengalihan arus lalu lintas tepatnya di Jalan Gatot Subroto ini, kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat dan juga para pengendara yang berencana akan melintasi jalur tersebut agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota, baik untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Selipi maupun menuju ke arah Cawang pada sore ini cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat perlambatan kecepatan di sana agar para pengendara dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan yang diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup padat, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light dan juga didominasi oleh truk muatan barang agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk kendaraan dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, tetap kami himbau agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Untuk kendaraan dari Jalan Bypass Alang-Alang Lebar yang akan menuju ke Jalan Lintas Sumatera maupun sebaliknya pada sore ini nampak relatif lancar, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara mengingat cukup dekat dengan pusat aktivitas masyarakat berupa pasar tradisional dan juga sesekali adanya bis antar kota yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polwan ke-77, Polda Jawa Barat beserta jajaran menggelar kegiatan donor darah pada Senin 25 Agustus 2025 bertempat di Aula Masjid Al-Aman Mapolda Jabar.
Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan. Didampingi Wakapolda Jabar, pejabat utama Polda Jabar diikuti oleh anggota Polwan Polda Jabar serta Bayangkari daerah Jawa Barat. Pelaksanaan donor darah dengan target pengumpulan sebanyak 250 labu darah. Antusiasme peserta sangat tinggi untuk turut menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan. Kapolda Jabar menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polwan, dalam membantu sesama dan memperkuat semangat solidaritas di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan stok darah di PMI dapat bertambah dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi bagian dari bakti Polwan untuk negeri di usianya yang ke-77. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, lomba memancing sudah sering ditemui di berbagai daerah. Namun bagaimana jika pesertanya adalah para ibu Bayangkari dan ibu Persit yang belum pernah memancing ikan? Lomba pancing khusus ibu-ibu ini digelar oleh company atau komunitas petani Handayani sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para Babin Kaptimas dan Babinsa di seluruh wilayah Gunung Kidul. Suasana ramai dan penuh gelak tawa terlihat di halaman Sendang Basio, Ngunut, Playen, Gunung Kidul. Sebuah kolam ikan yang dikelola kelompok tani tiba-tiba dipenuhi polisi dan tentara. Bukan untuk menjaga keamanan, melainkan untuk mendampingi istri mereka dalam lomba mancing unik. Perlombaan memancing ikan ini turut diikuti oleh jajaran Ibu Persit dan Ibu Bayangkari wilayah Gunung Kidul, Jawa Tengah, dan turut hadir jajaran pejabat setempat seperti Wakapolres Gunung Kidul, Kompol Sumanto, dan Dandim 0730 Gunung Kidul, Letkol Roni Hermawan, beserta Forkopimda setempat. Para ibu-ibu terlihat kewalahan memasang umpan cacing yang sudah disiapkan panitia. Tak sedikit dari mereka harus memejamkan mata saat memegang pancing, sementara suami sudah siap siaga memberikan arahan layaknya pelatih pribadi. Suasana lomba berlangsung meriah karena kehebohan para ibu Bayangkari dan ibu Persit yang berusaha keras untuk mendapatkan ikan agar bisa memenangkan lomba tersebut. Dan tentunya para suami mereka dengan sigap terus memberikan dukungan terhadap istri-istrinya. Tak jarang juga gelak tawa personel Polres Gunung Kidul dan Kodim 0730 Gunung Kidul yang semakin memeriahkan acara lomba memancing ini. Salah satunya Ibu Bayangkari Polres Gunung Kidul, Ibu Harmita yang mengikuti lomba memancing ini memberikan tanggapan positif terkait lomba yang diadakan serta keseruan pada saat mengikuti lomba tersebut. Iya, takut sama cacing. Ini baru pertama kali lo memancing, lucu sih. Lucu terus asik gitu. Berarti bener bapak-bapak kalau mancing lama karena dapat ikannya lama. Di sisi lain, salah satu personel dari Polres Gunung Kidul, yakni Babin Kamtibmas Polsek Playen Polres Gunung Kidul, Polda DIY, Bribka Antonius Hendrianto mengungkapkan agak sedikit kewalahan untuk menggantikan tugas istrinya untuk menjaga anak dan mempersiapkan perbekalan sang istri yang akan pergi berlomba. Walau begitu, ia tetap mendukung penuh sang istri agar bisa memenangkan perlombaan ini. Merasa tersiksa saya. Biasanya saya itu ketika mancing di istri dan istri, sekarang saya harus melayani istri saya, membawakan minum, bahkan payung, malah lebih berat pesanannya. Kalau istri saya pantang pulang sebelum dia dapat. Pokoknya harus dia menang. Kan wanita nggak boleh dikalahkan, harus tetap menang. Salah pun harus benar, jadi menang pasti. Lomba ini diselenggarakan oleh komunitas petani Handayani atau company sebagai ungkapan terima kasih kepada para Babin dan Babinsa yang telah setia mendampingi petani di seluruh Gunung Kidul. Ikan yang dilombakan pun merupakan hasil budidaya kelompok tani dampingan Babin dan Babinsa. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga mempererat kebersamaan antara TNI, Polri, dan kelompok tani.
Kegeliaran para ibu-ibu yang takut cacing dan ikan justru menjadi warna tersendiri yang membuat lomba mancing ini semakin meriah dan berkesan. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.